Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Puspitasari, NIM 182180117, ingin menyampaikan mengenai teori-teori media pembelajaran matematika. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian media pembelajaran matematika. Media pembelajaran merupakan suatu alat, sarana, atau perantara yang digunakan untuk membantu penyampaian materi dalam proses belajar mengajar sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Lalu, mengapa ya kalau materi matematika itu memerlukan media pembelajaran? Karena pada dasarnya, kemampuan kognitif siswa sekolah dasar masih pada tahap operasional konkret, sedangkan materi matematika itu sifatnya abstrak. Hal ini mengakibatkan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat menjembatani atau mewujudkan materi yang tadinya bersifat abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Nah, maka dari itu dibuatlah media agar pelajaran matematika dapat diwujudkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa akan dapat lebih mudah saat mengenal dan memahami konsep-konsep matematika. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pengertian dari media pembelajaran matematika merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pengetahuan dari pendidik kepada siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi media pembelajaran matematika. Yang pertama, media pembelajaran matematika dapat mengaktifkan indera siswa dalam menerima pelajaran. Yang kedua, media pembelajaran itu juga dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa, khususnya terhadap pelajaran matematika. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam mempelajari konsep-konsep matematika. Yang keempat, dapat mengembangkan kreativitas berpikir siswa, terutama dalam logika matematika. Dan yang terakhir, dapat membantu pelajaran matematika agar terlihat nyata. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat-syarat pembuatan media pembelajaran. Menurut Rus Effendi, pada tahun 1998, alat peraga harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, harus tahan lama. Kemudian, bentuk dan warnanya menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Keempat, ukurannya sesuai. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika dalam bentuk gambar, reel, maupun diagram. 6. Harus sesuai dengan konsep matematika. 7. Dapat memperjelas konsep matematika dan bukan sebaliknya. Yang kedelapan, alat peraga harus menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak pada siswa. 9. Menjadikan siswa untuk belajar aktif dan mandiri. Yang ke-10, bila mungkin media itu dapat berfaedah lipat atau banyak. Kriteria media pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Dengan beraneka ragamnya media, maka masing-masing media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, media yang dipilih harus selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, harus memperhatikan kondisi siswa, seperti umur, intelijensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan anak harus menjadi titik perhatian dan pertimbangan saat memilih media. Yang ketiga, media harus praktis, luwes, dan tahan lama. Selain itu, jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, maka keberadaan media tidak usah dipaksakan. Yang keempat, guru harus terampil saat menggunakan media. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Mengapa? Karena nilai dan manfaat media sangat amat ditentukan oleh gurunya sendiri. Dan yang kelima, penggunaan media tidak boleh memakan waktu yang lama, serta media harus bersifat efisien. Baik, selanjutnya adalah landasan penggunaan media pembelajaran. Menurut Sadiman, tahun 1990, landasan penggunaan media pembelajaran terdiri atas beberapa hal berikut. Yang pertama, landasan psikologis. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada hal yang bersifat abstrak. Pemilihan media haruslah tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa dan mampu memberikan kejelasan terhadap objek yang sedang diamatinya. Oleh karena itu, bahan pembelajaran yang akan diajarkan harus disesuaikan dengan pengalaman siswa. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memahami landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah disepakati oleh banyak orang, termasuk
nilai kebenaran akademis, dan nilai kebenaran sosial. Yang ketiga adalah landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara media pembelajaran dengan karakteristik gaya belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan apabila ia menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik gaya belajarnya. Maka, dalam pemilihan media, jangan dilakukan atas dasar kesukaan guru, tetapi juga harus memperhatikan karakteristik pembelajar dan karakteristik media itu sendiri. Yang keempat adalah landasan sosiologis. Dalam menggunakan media, guru hendaknya memperhatikan kondisi latar belakang sosial para siswanya. Jika media yang digunakan tidak sesuai dengan latar belakang sosial siswa, maka materi tidak akan tersampaikan secara optimal. Dan yang terakhir adalah landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan para pembelajar dalam belajar. Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknolog-teknolog di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajar sesuai dengan karakteristiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.